Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Saat berita menyebar ke seluruh ibu kota, semakin banyak pembicaraan yang memfitnah tentang Markis Zilin. Ketika Raja Hantu Raksasa akhirnya mengetahui semuanya, rahangnya jatuh. Tentu saja, dia langsung berasumsi bahwa Bai Xiaojun bertanggung jawab dan menghela nafas betapa tidak bergunanya semua itu. Tentu saja tidak ada yang akan percaya itu, pikir Raja Hantu Raksasa. Merasa sakit kepala datang, dia menuju untuk bertanya pada Bai Xiaojun tentang hal itu. Namun, begitu dia tiba, dia melihat Bai Xiaojun berjalan keluar dari kamar pribadinya, mengenakan jubah ungu dihiasi dengan naga. Dia mengenakan mahkota raja, dan sepenuhnya memancarkan aura langit. Ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang dirinya yang menyebabkan napas Raja Hantu Raksasa tercekat di tenggorokannya. Untuk beberapa alasan, versi Bai Xiaojun ini tampak sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia sepertinya memancarkan aura yang menempatkannya di atas semua makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, willpower berputar di matanya. Seolah-olah segala sesuatu yang ada hanyalah bak dibandingkan dengan dia. Dia berdiri di puncak gunung tertinggi, menggunakan kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada. Raja Hantu Raksasa sangat terkejut sehingga semua kata yang akan dikatakannya benar-benar lolos darinya. Dia hanya berdiri di sana melihat Bai Xiaojun yang sangat berbeda ini. Pakaian yang dia kenakan adalah jubah Daois dari surga, yang telah diberikan kepadanya oleh Saint Emperor setelah dia menjadi surgawi. Di seluruh dinasti Saint Emperor, hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian seperti itu. Namun, mereka biasanya hanya mengenakan jubah Taois khusus ini setiap 10 tahun, selama upacara khusus yang diadakan di kota Saint Emperor. Mahkota yang dia kenakan adalah barang serupa. Setelah mengenakan pakaian yang sangat berharga ini, energi Bai Xiaojun berubah, membuatnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika Bai Xiaojun melihat reaksi Raja Hantu Raksasa, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan mengangguk dengan anggun. "Ikut aku," katanya. Dengan itu, dia menuju keluar dari rumahnya. Karena sulit bernapas, Raja Hantu Raksasa bergegas menyusulnya. Dia memiliki firasat tentang apa yang direncanakan Bai Xiaojun lakukan, dan meskipun dia masih tidak sepenuhnya percaya diri, penampilan Bai Xiaojun saat ini entah bagaimana membuat Raja Hantu Raksasa berpikir kembali ke pertama kalinya dia melihat Arc Emperor kembali di Willlands. Kembali sebelum Arc Emperor digantikan oleh Grand Heaven Master, dia adalah penguasa dari semua Willlands, dan tatapannya dapat menyebabkan semua ciptaan gemetar, atau benar-benar diam. Saat Raja Hantu Raksasa mengikuti, matanya perlahan mulai bersinar. Dia bahkan tanpa sadar menundukkan kepalanya seperti yang dilakukan pejabat pemerintah di hadapan seorang kaisar. Saat Bai Xiaojun berjalan, para pelayannya memperhatikannya, dan dipukul sampai ke intinya. Banyak dari mereka lupa bernapas, dan berlutut untuk bersujud. Ketika ia muncul dari rumahnya di jalan, keagungannya tidak menurun sedikit pun. Bahkan, itu tumbuh lebih menonjol saat dia berjalan, menuju rumah roh berumur celestial. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, mereka tersentak dan membungkuk memberi salam. Salam surgawi, salam surgawi, salam surga. Pada awalnya, salam dipanggil di sana-sini, tetapi akhirnya, paduan suara memenuhi udara. Bukan berarti mereka ingin menyambutnya seperti ini, tetapi itu adalah naluri yang lahir dari tekanan yang membebani mereka. Syukurlah, mansionnya tidak jauh dari rumah dewa berumur celestial, dan bahkan ketika energinya mencapai puncaknya, dia tiba. Mengabaikan para deva yang tertegun yang berdiri berjaga di depan, Bai Xiaojun masuk. Masih terguncang, Raja Hantu Raksasa bergegas di belakangnya. Tugas penjaga adalah untuk menghentikan orang masuk, tetapi pada saat ini, energi Bai Xiaojun yang melonjak menghapus pemikiran di benak mereka yang mencoba melakukan hal seperti itu. Dan dengan demikian, dia berjalan santai ke kediaman roh umur surgawi. Setelah masuk, ia menemukan bahwa sekitar selusin orang terlibat dalam diskusi di aula utama termasuk Markis Zilin. Salah satu dari mereka sengaja menutupi aura mereka, tetapi di mata Bai Xiaojun, mereka mencuat seperti obor pada malam tanpa bulan. Bahkan ketika Bai Xiaojun menentukan siapa roh umur surgawi, surga yang terkepung yang sama itu mendongak. Saat dia melakukannya, pintu ke aula utama tiba-tiba membanting terbuka, menarik perhatian para dewa di dalam termasuk Markis Zilin. Mereka semua melihat sekeliling, dan apa yang mereka lihat menghantam mereka seperti sambaran petir. Berdiri di sana di pintu masuk aula adalah Bai Xiaojun, mengenakan jubah Taois langitnya, mengenakan mahkota raja, dan tampak seperti makhluk surgawi. Markis Zilin bereaksi sama, dia benar-benar terpana.
Mengabaikan semua dewa, Bai Xiaochun memusatkan pandangannya pada pria tua yang memegang kursi kehormatan. Dia mengenakan jubah ungu, bukan jubah khusus Taois dari surga tetapi tetap spektakuler. Dia memancarkan aura celestial, dan ketika dia duduk di sana, dipertanyakan apakah dia jasmani atau ilusi. Siapapun yang memandangnya lebih dari satu saat akan diyakinkan bahwa mereka sedang memandang dewa. Dia mengenakan jubah ungu, bukan jubah khusus Taois dari surga tetapi tetap spektakuler. Dia memancarkan aura celestial, dan ketika dia duduk di sana, dipertanyakan apakah dia jasmani atau ilusi. Siapapun yang memandangnya lebih dari satu saat akan diyakinkan bahwa mereka sedang memandang dewa. Para dewa semua berdiri di sana, pikiran mereka terguncang. Tak satu pun dari mereka akan pernah menduga bahwa Bai Xiaochun sendiri akan datang ke sini, atau bahwa ia akan melakukannya dengan jubah Taois surgawi. Pada saat ini, dia tampak persis seperti raja yang telah ditunjuk oleh Saint Emperor. Yang lebih sulit bagi mereka untuk mengambil adalah tekanan yang membangun antara Bai Xiaochun dan roh berumur surgawi. Itu membuat mereka ingin menjerit. Mata roh berumur surga menyipit saat dia melihat Bai Xiaochun, tapi selain itu, ekspresinya tidak berubah. Terlepas dari semua waktu yang telah berlalu, ini adalah pertemuan pertama mereka secara pribadi. Maafkan saya karena datang terlambat ke pertemuan ini, kata Bai Xiaochun dengan tenang, menjaga kontak mata dengan roh berumur surgawi. Mengambil beberapa langkah di dalam, dia melambaikan tangannya, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terwujud dan membentuk bersama menjadi takhta besar. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya, duduk, dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke roh berumur surgawi. Sekarang, ada takhta di kedua sisi aula, keduanya sama tingginya dan jarak yang sama dari pusat. Dengan segala cara, lanjutkan, kata Bai Xiaochun dengan dingin. Aku hanya memenuhi kewajibanku pada Saint Emperor. Tidak perlu memperhatikan saya. Semua orang di aula merasa bencana akan segera terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara, atau bahkan bernapas. Adapun Markis Zilin, ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa berdiri di belakang Bai Xiaochun dan pergi ke samping, dia hanya bisa berharap bahwa roh umur surgawi akan bisa menyerang ketakutan ke dalam hati Bai Xiaochun. Roh berumur surgawi menatap dingin ke Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa, tawa dingin dipenuhi dengan cemoohan. Kemudian dia memalingkan muka dari Bai Xiaochun dan mengucapkan dua kata. Roh berumur surgawi menatap dingin ke Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa, tawa dingin dipenuhi dengan cemoohan. Kemudian dia memalingkan muka dari Bai Xiaochun dan mengucapkan dua kata. Lanjutkan. Para dewa ragu-ragu sejenak, tetapi mengingat apa yang baru saja dikatakan roh umur surgawi, mereka harus menguatkan diri dan melanjutkan diskusi mereka. Yang ditinggikan, saya sudah mulai menyelidiki masalah tentang Markis Zilin. Ini benar-benar fitnah. Betul, ini taktik yang banyak digunakan oleh dinasti Vile Emperor. Jika kita curiga pada Markis Zilin, maka kita akan bermain langsung ke tangan Vile Emperor dinasti. Hamba Anda yang rendah hati meminta agar kami membuat proklamasi resmi dalam domain abadi kedua, menyatakan bahwa Markis Zilin tidak bersalah. Setelah semua orang mengatakan, bibir roh umur semangat meringkuk menjadi senyum dingin. Permintaan dikabulkan, katanya. Kemudian dia bangkit untuk pergi. Namun, pada titik inilah Bai Xiaochun mendongak dan berkata tunggu. Ini sangat tidak pantas, sesama Daois Agate Spirit. Kata Bai Xiaochun, suaranya bergema bolak-balik di aula utama yang sangat besar. Kita harus bertindak berdasarkan bukti. Markis Zilin telah difitnah, dan kita perlu bukti siapa yang melakukannya. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa hantu celestial perkasa dari dinasti Kaisar Vile akan memfitnah setengah dewa yang sepele. Kecuali Markis Zilin kami berhasil menyinggung ibu hantu surgawi. Tetapi jika dia melakukannya, maka tidak masalah jika dia merasa aman di prefektur Godshifter. Ghostmother dapat dengan mudah masuk tanpa ada yang menyadarinya dan bunuh saja dia. Bai Xiaochun meninggalkan para dewa di aula sangat terguncang, termasuk Markis Zilin. Adapun roh berumur surgawi, dia hanya menyipitkan matanya dan membiarkan Bai Xiaochun untuk berbicara. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun telah ditunjuk untuk melayani di wilayah abadi kedua oleh Saint Emperor sendiri, dan memiliki otoritas resmi yang sama seperti dirinya. Saat ini, dia tidak menyesal menurunkan Raja Hantu Raksasa untuk memprovokasi Bai Xiaochun. Menurutnya, wilayah abadi kedua seharusnya hanya memiliki satu suara otoritas, dan pada kenyataannya, Saint Emperor sendiri mengisyaratkan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Apapun itu, roh umur surgawi tahu bahwa dia harus memukul kredibilitas dan reputasi Bai Xiaochun. Tidak masalah bahwa Bai Xiaochun tidak menonjolkan diri, dan menghabiskan seluruh waktunya berlatih kultivasi. Bagi roh berumur surgawi, itu tidak cukup. Dia ingin benar-benar bergerak, dan karena itu, dia menanggalkan gelar Raja Hantu Raksasa dari jabatannya sebagai pembimbing. Ketika Bai Xiaochun kemudian tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu akan memastikan bahwa semua orang di domain abadi kedua tahu bahwa roh berumur surgawi adalah satu-satunya otoritas sejati.
Namun, dia harus mengakui bahwa dalam beberapa hal, dia telah meremehkan Raja Heavenspan ini. Itu adalah sesuatu yang mulai dia sadari begitu rumor tentang Markis Zilin sampai ke telinganya. Apakah kamu tidak melihat betapa mencurigakannya semua ini? Kata Bai Xiaochun, dengan paksa menamparkan tangannya ke lengan tahtanya. Para dewa di aula semua berjuang untuk bernapas. Meskipun kata-kata Bai Xiaochun tidak terlalu tajam, mengingat statusnya dan tingkat basis kultivasinya, mereka masih seperti senjata mematikan yang menembus sampai ke jiwa para dewa. 10 dari kalian mengawasi ibu kota. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar tidak dapat melihat betapa anehnya semua ini? Pikirkan sejenak, untung aku ada di sini. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana keadaan dengan hanya 10 dari Anda di sekitar. Apakah ini benar-benar bagaimana Anda biasanya menangani perselingkuhan? Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada kalian bertujuh. Kamu bilang Markis Zilin belum mengkhianati negara kita, tapi, maukah kamu mempertaruhkan nyawamu? Dia benar-benar meneriakkan kalimat terakhirnya, menyebabkan sesuatu seperti prahara melecut melalui aula utama. Wajah ke-10 dewa menjadi pucat sebagai respons, dan mereka menggigil dan tanpa sadar mundur sedikit. Tak satu pun dari setengah dewa berani bertindak sebagai penjamin untuk Markis Zilin. Namun, Markis Zilin berada di bawah tekanan yang cukup seperti itu, jadi karena itu, dia menguatkan dirinya, menggenggam tangan, dan berkata, "Bai surga, aku tidak bersalah. Seseorang memfitnah saya." Namun, di dalam hati, dia mengutuk. Dia mungkin memiliki keraguan sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia yakin bahwa Bai Xiaochun adalah orang yang bertanggung jawab atas fitnah. Dia tidak berani mengatakannya, tentu saja. Juga tidak ada orang lain di aula, meskipun mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Semua orang memikirkan hal yang sama, tetapi mengatakannya dengan lantang adalah cerita yang berbeda. Seorang setengah dewa tidak bisa secara terbuka mengkritik benda langit, apapun kondisinya. Dan oleh karena itu, persimpangan ini ditakdirkan untuk menjadi sepihak. Saya tidak memenuhi syarat untuk menyatakan tidak bersalah, lanjut Bai Xiaochun. Kami perlu bukti. Mungkin dalam situasi lain kita bisa membiarkan masalah ini meluncur, tetapi ini berbeda, ini adalah masalah pengkhianatan. Masalah kehilangan seluruh prefektur. Tanpa bukti yang bisa diandalkan untuk menilai masalah ini, kita harus membiarkan Yang Mulia Kaisar Suci membuat keputusan terakhir. Dia bahkan tidak memandang Markis Zilin ketika dia berbicara, dia menatap langsung pada roh berumur surgawi. Markis Zilin siap meledak tetapi nyaris tidak berhasil mengendalikan. Hilangnya prefektur itu tidak ada hubungannya denganku. Katanya, ketika seorang celestial perkasa seperti Ghost Mother bergerak, setengah dewa sepertiku tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Bai Xiaochun membelalak. Diam, lebih baik tutup mulut saja. Tetapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingin tahu mengapa Ghost Mother surgawi tidak benar-benar membunuh Anda. Dan bukan hanya dia tidak membunuhmu, dia hanya membiarkanmu pergi. Anda mengatakan Anda tidak mengkhianati bangsa kita. Baik, di mana buktinya? Markis Zilin benar-benar akan menjadi gila. Dia gemetaran di tempat dia berdiri, nadi biru menonjol di wajahnya. Dia bisa merasakan niat membunuh di Bai Xiaochun, dan juga menyadari bahwa para dewa lainnya tampaknya akan menjauh darinya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi saat itulah roh berumur surgawi akhirnya turun tangan. Cukup. Mengernyit, roh umur surgawi memandang Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Aku akan menjadi penjamin Markis Zilin, katanya dengan dingin. Puas, Raja Heavenspan. Markis Zilin tidak bisa lebih bersemangat, dan segera memutuskan bahwa dia akan mengabdikan hidupnya untuk melayani roh berumur surgawi. Tidak, itu tidak apa-apa. Jawab Bai Xiaochun. Meskipun dia tidak mengantisipasi bahwa roh umur surgawi akan melakukan ini, dia dengan cepat membuat penyesuaian terhadap rencananya. Berkat semua pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir, ia dengan cepat dapat mengubah pidato yang telah ia rencanakan sebelumnya. Bangkit berdiri, dia mulai berbicara dengan suara gemuruh yang tampaknya dipenuhi dengan rasa sakit dan kepahitan. Aku tidak puas dengan sikapmu, roh umur surgawi. Aku tidak puas dengan sikapmu, roh umur surgawi. Aku tidak puas bahwa dinasti Saint Emperor rupanya telah menjadi tempat di mana bukti tidak dihitung untuk apapun, dan jaminan sederhana dapat menyelesaikan semua masalah. Aku tidak puas bahwa kepercayaanmu lebih berharga daripada keselamatan warga yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti Saint Emperor. Kata-katanya diucapkan dengan keberanian dan keyakinan. Bagi sebagian besar dewa yang hadir, seolah-olah Bai Xiaochun yang sama sekali berbeda telah datang, dan mereka tampak sangat terkejut. Mata surgawi Aget roh sedingin es saat dia menatap Bai Xiaochun. Dia membuka mulut untuk menanggapi, tetapi Bai Xiaochun tidak mungkin memberinya kesempatan itu. Menjentikkan lengan bajunya, dia melanjutkan pidatonya. Sekarang setelah masalah ini terungkap, tidak masalah apakah Anda menjamin atau tidak Markis Zilin tidak bersalah. Pintu telah terbuka untuk banyak kritik. Untuk satu hal, bukankah sangat mencurigakan bahwa Ghost Mother akan mengatakan apa yang dia lakukan, dan keributan seperti itu akan terjadi. Kamu penjamin, roh berumur surgawi. Sangat baik. Dalam hal ini, saya tidak akan mencari jiwa Markis Zilin.
Tetapi sampai semua investigasi telah dilakukan, kita perlu mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Oleh karena itu, untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada saya oleh Saint Emperor, dan juga untuk melindungi keselamatan warga tak terhitung dari dinasti Saint Emperor, saya dengan ini memerintahkan agar Markis Zilin segera dipenjara. Hanya setelah investigasi selesai dan kebenaran terungkap, baru dia bisa dibebaskan. Pada titik ini, para dewa yang berkumpul menyadari apa yang terjadi. Pada titik ini, para dewa yang berkumpul menyadari apa yang terjadi. Jadi, itu karena Markis Zilin mengambil posisi Giant Ghost sebagai pembimbing dari Godshifter Prefecture. Ini adalah serangan balik Bai Xiaochun. 10 dewa semuanya menundukkan kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka, berharap untuk tidak terlibat dalam konflik antara dua dewa langit. Meskipun mereka semua loyal kepada roh berumur surgawi, mereka juga perlu menghindari menyinggung Bai Xiaochun. Sebelumnya, ketika Bai Xiaochun tidak menonjolkan diri, mereka mungkin memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu yang ofensif. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa dia benar-benar serigala berbulu domba. Metodenya agak kasar dan kejam, tetapi mereka efektif. Lebih jauh, dia tampaknya memiliki kemampuan untuk meyakinkan ibu hantu surgawi untuk membantunya. Serangan baliknya agak terlalu jelas, dan sangat kurang dalam kemahiran. Seolah-olah dia baru saja mengambil segumpal kotoran anjing dan mengoleskannya ke wajah lawannya. Seseorang yang akan menggunakan metode kejam seperti itu sangat menakutkan untuk dipikirkan, dan merupakan tipe yang tidak sengaja diprovokasi oleh siapapun. Markis Zilin juga menyadari apa yang terjadi, dan hasilnya, matanya merah karena panik. Dia tahu bahwa jika dia dipenjara seperti yang diperintahkan Bai Xiaochun, maka tidak mungkin dia bisa membersihkan namanya dengan mudah. Bahkan, siapa yang tahu hal-hal lain apa yang bisa terjadi di luar yang akan memperburuk keadaannya. Intuisinya memberitahunya bahwa jika dia dipenjara, mungkin ada peluang 80% dia tidak akan pernah lagi melihat cahaya hari. Yang mulia surgawi, katanya gemetar, aku dituduh secara tidak adil. Sungguh, mungkin jika Bai Xiaochun telah menangani masalah dengan kemahiran, dia tidak akan setakut dia. Tetapi melihat seberapa efektif taktik noda botaknya membuat dia takut Bai Xiaochun akan berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Saat terornya meningkat, dia melihat ke surga roh berumur. Setelah semua itu roh umur surgawi yang telah mengirimnya ke prefektur Godshifter untuk memulai. Dia awalnya ragu pergi ke sana, tetapi roh umur surgawi telah memberikan perintah, dan dia tidak punya pilihan selain mematuhi mereka. Celestial Spirit Agate menatap Bai Xiaochun tanpa kata, dan Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, tekanan di aula utama dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai rasanya seperti angin ribut mengamuk di dalamnya. 10 dewa sangat tidak nyaman, dan untuk Markis Zilin, dia baru saja akan mulai menangis. Satu-satunya yang tenang adalah Raja Hantu Raksasa. Dia hampir tidak bisa mempercayai pertunjukan yang telah dikenakan Bai Xiaochun. Sekarang, Markis Zilin yang telah menempatkannya dalam posisi yang begitu buruk sama lemahnya dengan serangga. Tentu saja, ini adalah dinasti Saint Emperor, dan Markis Zilin didukung oleh Celestial. Namun, semua yang dikatakan Bai Xiaochun masuk akal, membuatnya mustahil bagi roh berumur surgawi untuk menawarkan jawaban. Saat-saat berlalu, dan Raja Hantu Raksasa mulai merasa sangat senang dengan keadaan. Namun, saat itulah visi roh umur surgawi bergeser dari Bai Xiaochun ke dia. Baiklah, kunci dia. Master Das City, kamu akan menjadi pendeta dari Godshifter Prefecture. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, salah satu dewa di aula melangkah maju, seorang pria gemuk yang saat ini gemetar ketakutan. Dalam hati, dia menggerutu tentang terseret ke dalam perselingkuhan, dan bahkan mempertimbangkan untuk mencoba menolak entah bagaimana. Tetapi mengingat betapa marahnya roh usia surgawi pada saat itu, dia hanya menggenggam tangan dan menawarkan penegasan yang bersyukur. Meskipun merasa sedih untuk Master Das City, para dewa lainnya menjauh darinya. Markis Zilin tampak seperti semua energi telah terkuras darinya. Wajahnya pucat dan ekspresinya lesu saat dia berdiri gemetaran di sana. Adapun Bai Xiaochun, dia sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa roh berumur surgawi ini bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Bukan saja dia tidak bertengkar tentang mengunci Markis Zilin, tapi malah fokus pada Giant Ghost King. Jelas, dia tidak berniat membiarkan Raja Hantu Raksasa untuk memiliki gelar guru lagi. Agaknya, ia akhirnya akan membuat beberapa langkah lain terhadapnya di masa depan. Rubah tua yang cerdik, pikir Bai Xiaochun, mendengus ke dalam. Mengunci Markis Zilin tidak cukup, katanya dengan keras. Hal ini berkaitan dengan hilangnya prefektur, hingga membahayakan semua warga di negara ini, serta kepercayaan yang mulia Kaisar. Karena itu, saya khawatir saya harus mengajukan beberapa pertanyaan lebih lanjut. Jika Markis Zilin memang telah dituduh salah, saya akan dengan senang hati membersihkan namanya. Tetapi jika dia benar-benar pengkhianat, maka saya menolak untuk percaya bahwa dia bertindak sendiri. Dia jelas akan memiliki beberapa kaki tangan yang mendukungnya. Yang mulia Saint Emperor menempatkan saya di sini di wilayah abadi kedua, dan tidak ada pejabat yang lebih setia di sini selain saya.
Ketika Markis Zilin mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba lumpuh karena putus asa. Para dewa lainnya tersentak ke dalam. Secara alami, mereka semua memahami ancaman tersembunyi dalam kata-kata Bai Xiaochun, dan tahu bahwa mereka semua tiba-tiba dalam bahaya. Dengan Markis Zilin di genggamannya, dia bisa dengan mudah menyeret siapapun ke dalam situasi atas nama keadilan. Mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kelak tidak akan banyak gunanya. Dan siapa yang tahu hal-hal apa yang bisa terjadi setelah dipenjara. Pada akhirnya, Bai Xiaochun mungkin menderita beberapa dampak negatif jika kebenaran terungkap, tetapi dia adalah seorang celestial, dan paling buruk akan menerima hukuman ringan. Yang harus dia lakukan adalah mengklaim bahwa dia telah salah memahami situasi, dan Saint Emperor kemungkinan akan memuji dia karena kesetiaannya. Bai Xiaochun telah membuat ancamannya sangat jelas. Jika roh berumur surgawi berani melakukan sesuatu pada Raja Hantu Raksasa, maka Bai Xiaochun akan menanggapi dengan baik. Bahkan, dia mungkin bahkan bergerak melawan roh umur surgawi sendiri. Meskipun itu tidak akan menghasilkan kerusakan nyata, itu pasti akan sangat memalukan. Itu juga akan membuang seluruh domain abadi kedua ke dalam kekacauan. Itu adalah pikiran yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah seorang celestial, jadi hanya ada sedikit yang bisa mereka lakukan padanya. Dan ini bukan rumahnya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi secara keseluruhan. Pada titik ini, roh umur surgawi bergetar dalam amarah, dan bahkan ada niat membunuh di matanya. Taktik baru ini sama kasar dan kejamnya dengan cara dia memfitnah Markis Zilin. Namun, itu sangat efektif, dan sangat mengancam. Roh berumur surgawi bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu seperti ini. Dia menghitung dan teliti, dan hampir melambangkan kesucian dari dinasti Saint Emperor. Oleh karena itu, metode kasar dan kejam Bai Xiaochun telah menangkapnya sepenuhnya tidak siap. Mereka juga sangat efektif. Setelah waktu yang lama berlalu, roh berumur surgawi memerintah dalam niat pembunuhannya. Dia menutup matanya sejenak, dan ketika dia membukanya lagi, dia tampak sangat tenang. Preceptor Giant Ghost, kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa mengelola prefektur Godshifter. Master Dust City, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Dewa Dust City setengah dewa sangat bersemangat. Yang benar adalah bahwa dia tidak berencana pergi ke prefektur Godshifter. Sebenarnya, dia tidak punya keinginan apapun untuk melakukannya. Melangkah ke depan, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Hamba rendah hatimu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rekan raksasa Daois raksasa. Baik dalam hal bakat, kebajikan, basis kultivasi, kemampuan memerintah, dan lain-lain, saya bahkan tidak dekat dengannya. Saya lebih dari rela melepaskan posisi guru. Di semua domain abadi kedua, hanya rekan Daois raksasa yang mungkin memenuhi syarat untuk melayani di prefektur Godshifter. Para dewa lainnya dengan cepat melangkah maju dan mulai mengatakan hal yang sama. Prefektur Godshifter tidak bisa berfungsi tanpa fellow raksasa Taois hantu di sana. Saya benar-benar berharap bahwa dua celestial yang hadir ini akan setuju bahwa sesama raksasa Daois hantu jelas merupakan pilihan terbaik. Betapa bijak dan briliannya, oh mulia surgawi. Rekan Daois raksasa hantu adalah permata langka di sini di dinasti Saint Emperor, dan jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah semua orang berbicara, roh berumur surgawi menganggukkan kepalanya. Biarkan seperti itu. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa mendapatkan posisinya kembali kepadanya, meskipun dia tidak terlalu menyukainya. Setelah melihat konfrontasi ini dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa itu berarti Bai Xiaochun tidak bisa lagi mempertahankan kerendahan hati dalam domain abadi kedua. Selain itu, ada kemungkinan lebih banyak yang akan datang. Adapun Bai Xiaochun, dia menggigil ke dalam dengan ketakutan. Dia lebih suka roh berumur surgawi terbang marah. Itu tidak akan terlalu menegangkan. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang, yang tampak jauh lebih jahat dan firasat. Tetapi sekarang setelah mereka mencapai kesepakatan, tidak ada gunanya melihat ke belakang dengan penyesalan. Melihat sekeliling para dewa, serta Markis Zilin, dia tersenyum. Setelah beberapa pemikiran, saya menyadari bahwa, mengingat semua layanan yang dilakukan Markis Zilin untuk dinasti Saint Emperor, tampaknya konyol untuk begitu keras hati menghadapi masalah sekecil itu. Markis Zilin, aku percaya bahwa kamu difitnah. Kata-katanya menyebabkan semua dewa bernapas lega. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Raja Heavenspan ini tidak mustahil untuk bekerja dengannya. Dan dia bukan tipe yang mendorong masalah sampai akhir. Yang paling bersemangat dari semuanya adalah Markis Zilin, yang telah dilanda satu gelombang kemalangan demi hari ini. Pada titik ini, dia sangat marah dengan roh umur surgawi, dan meskipun dia memiliki perasaan campur aduk tentang Bai Xiaochun, sebagian besar menghormatinya. Bangkit berdiri, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaochun beberapa kali berturut-turut. Tentu saja, roh berumur surgawi memperhatikan semua ini, dan pandangan suram sekali lagi muncul di matanya. Pada titik ini, baik dia dan Bai Xiaochun memandang satu sama lain sebagai rubah cerdik. Masalah-masalah wajah baru saja ditangani dengan benar di persimpangan.
Namun, keduanya tahu bahwa mereka sekarang adalah saingan, dan bahwa jika ada kesempatan, konflik besar akan terjadi. Masalah-masalah wajah baru saja ditangani dengan benar di persimpangan. Namun, keduanya tahu bahwa mereka sekarang adalah saingan, dan bahwa jika ada kesempatan, konflik besar akan terjadi. Akhirnya, roh berumur surgawi berbalik dan pergi. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak muram seperti sebelumnya. Dia tersenyum ketika dia mengucapkan beberapa kata kepada para dewa, lalu membawa Raja Hantu Raksasa bersamanya kembali ke rumahnya. Begitu masuk, Raja Hantu Raksasa menghela nafas panjang. Bai Xiaochun awalnya bermaksud memintanya untuk tinggal selama beberapa hari lagi, tapi dia terlalu ingin kembali ke prefektur Godshifter. Lagi pula, jika dia pergi terlalu lama, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin timbul di sana. Sebelum pergi, Raja Hantu Raksasa melangkah maju dan memeluk Bai Xiaochun. Xiaochun, kau sudah benar-benar dewasa. Dengan itu dia melangkah mundur, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju portal teleportasi ibu kota. Bai Xiaochun mengawasinya pergi. Untuk beberapa alasan, Raja Hantu Raksasa tampaknya semakin tua, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas dan memikirkan kembali semua yang telah terjadi di kota hantu raksasa. Akhirnya, dia kembali ke mansionnya, di mana dia duduk bersila di kamar pribadinya dan mengeluarkan medali perintah dari kipas yang rusak. Bahkan setelah mempelajarinya dengan sangat terperinci, dia belum menemukan fungsi lain selain energi spiritual yang dipancarkannya. Sepertinya energi spiritual perlahan habis. Tapi apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan kipas itu? Setelah memikirkannya lebih lama, dia kembali berkultivasi. Dengan bantuan medali perintah, pil abadi, dan tanaman roh, basis budidayanya telah meningkat secara signifikan. Dia sekarang semakin dekat dengan puncak alam surgawi awal. Dan banyak dari kecepatan itu adalah karena energi dalam medali. Hari-hari berlalu. Masalah antara Markis Zilin dan Giant Ghost King tidak menyebabkan kontroversi besar di ibu kota. Bahkan, beberapa orang bahkan menyadari bahwa Raja Hantu Raksasa telah dilucuti dari jabatan dan jabatannya. Rumor tentang Markis Zilin dengan cepat mereda. Sesuai dengan persetujuan baik roh berumur surgawi dan Bai Xiaochun, semua kekuatan dan sumber daya dari domain abadi kedua digunakan untuk menyingkirkan rumor dan segala dampak buruk yang mereka miliki. Bagi orang-orang yang tidak tahu, domain abadi kedua tampak sangat damai dan tenang. Namun, para pembimbing dari berbagai prefektur, serta 10 dewa yang ditempatkan di ibu kota, semua tahu bahwa badai sedang terjadi. Di tengah badai itu adalah Bai Xiaochun dan roh berumur surgawi. Mereka seperti dewa bagi semua orang, jadi gagasan tentang mereka yang berselisih satu sama lain membuat orang-orang gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu kapan badai akan menghantam. Mungkin sebentar lagi, atau mungkin perlu waktu. Tetapi mereka tahu bahwa itu akan datang cepat atau lambat. Tekanan meningkat, dan setiap orang yang menyadari ketegangan antara kedua langit bertindak dengan sangat hati-hati dalam segala hal, melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari mematikan salah satu surga. Ketika alarm dibangun di hati orang-orang yang sadar akan konflik, seorang lelaki tua di ibu kota memperhatikan semua hal. Dia biasanya mengenakan jubah hijau yang tidak mencolok dan akan duduk di meja di lantai 2 salah satu kedai minuman di kota. Dia akan tiba di pagi hari, dan akan duduk di sana menghirup alkohol dan menatap ke langit. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi ada sesuatu yang tenang tentang dirinya yang membuatnya tampak jelas basis kultivasinya luar biasa. Karena sinar kecerdasan yang ada di matanya, siapapun yang berpikir untuk menyelidikinya dan mungkin menyakitinya akan segera menyerah pada pikiran seperti itu. Bagaimanapun, dalam pandangannya yang tenang, ada juga sesuatu yang sangat tajam. Ada sesuatu tentang dia yang melampaui pembudidaya biasa. Jelas, dia pernah memegang posisi kekuasaan dan otoritas yang luar biasa. Itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan udara yang luar biasa baginya. Dia tidak lain adalah Grand Heaven Master. Dia awalnya mencari Raja Hantu Raksasa, tetapi setelah tiba di prefektur Godshifter, dia menemukan bahwa ada seorang pembimbing baru. Karena itu, ia datang ke ibu kota. Meskipun dia tidak ada di sana untuk menyaksikan secara pribadi serangan balik Bai Xiaochun, dia bisa menangkap petunjuk dan isyarat. Pertama ada rumor aneh. Kemudian posisi Raja Hantu Raksasa telah dipulihkan, dan Markis Zilin tampaknya tidak disukai. Dari itu, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Meskipun dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis pada metode Bai Xiaochun, dia harus sedikit mendesah. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah penipu yang lahir alami, dan dalam hal itu, layak untuk dipuji. Meskipun segala sesuatunya tampak damai dan sunyi, setelah semua yang telah dilihat oleh Grand Heaven Master di Ark Emperor Dynasty, bagaimana dia tidak tahu bahwa badai sedang terjadi. Karena itu, ia mengubah rencananya. Alih-alih mencari Raja Hantu Raksasa, ia mengambil tempat tinggal di ibu kota, baik untuk mengawasi Bai Xiaochun, dan juga untuk mengukur kota di sekitarnya, yang merupakan pusat kekuasaan di domain abadi kedua. Pada suatu sore saat dia duduk di sana di kedai minuman, Grand Heaven Master meletakkan gelas minuman beralkoholnya, dan matanya mulai berkilau cerah.
Sudah waktunya, gumamnya. Dengan itu, dia meninggalkan kedai minuman dan menuju ke rumah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak memperhatikan dunia luar. Dia benar-benar fokus pada medali perintah kipas yang rusak. Energi di dalam medali perlahan-lahan dikosongkan, dan seolah-olah, gaya gravitasi samar sedang terungkap. Itu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi benda fisik di sekitarnya, tetapi indera tajam Bai Xiaochun mendeteksi itu. Terkejut, dia menyadari bahwa medali perintah kemungkinan adalah objek yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke kipas. Di tengah-tengah studinya tentang medali perintah, ia tiba-tiba merasakan aura yang akrab di luar rumahnya. Begitu dia mendeteksinya, matanya terbuka. The Grand Heaven Master. Ada beberapa orang dari alam Heavenspan yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Salah satunya adalah pengawas gravitasi yang menyendiri, dan yang lain, Heavenspan yang kejam dan berperasaan. Dan kemudian ada Grand Heaven Master, yang berada di urutan kedua setelah Taoist Heavenspan ketika datang ke ambisi dan kekejaman. Dia telah mengubah Arc Emperor menjadi boneka belaka, dan bahkan telah menjaga keempat Raja Surgawi terkendali, terlepas dari kenyataan bahwa mereka begitu jauh darinya secara fisik. Di saat pemimpin sejati Willens lemah, dia berhasil menjaga tempat itu tetap bersatu. Tentu saja, itu hanya berlangsung sampai Daoist Heavenspan mengirim keempat pasukan utamanya melawan Willens. Bahkan kemudian, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Beberapa keberhasilan Grand Heaven Master dalam semua itu ada hubungannya dengan keberadaan Gravekeeper, tetapi tidak banyak. Siapapun seperti dia, apakah mereka berasal dari alam Heavenspan atau tidak, dapat dianggap luar biasa bahkan di domain abadi-abadi. Jika dia melemparkan banyak hal dengan Santo Kaisar, dia mungkin tidak akan menjadi sama pentingnya dengan Bai Xiaochun, tetapi masih akan sangat berharga. Bahkan, seandainya dia benar-benar mau menjual, dia bisa menyebabkan gelombang besar di salah satu dinasti. Bahkan, seandainya dia benar-benar mau menjual, dia bisa menyebabkan gelombang besar di salah satu dinasti. Tapi sekarang, di sini dia berada di luar rumah Bai Xiaochun. Dia masih berada di puncak alam demigod, tetapi karena beberapa keberuntungan yang dia temui di domain abadi-abadi, ketika dia menyembunyikan auranya, hanya seorang celestial yang secara aktif menyelidiki dia akan dapat mengetahui levelnya. Terkejut, Bai Xiaochun menyingkirkan medali perintah, menghilang, dan muncul kembali di luar rumahnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Grand Heaven Master, berdiri di sana tinggi dan lurus dengan jubah hijaunya, matanya berkilauan dengan kebijaksanaan dan wawasan. Dia tampak seperti orang tua biasa, meskipun agak lebih tua dari sebelumnya. Begitu Bai Xiaochun muncul di depannya, dia tersenyum. Salam, surgawi. Ini sama sekali bukan bagaimana dia bertindak di Willens, tapi sepertinya tidak sulit sama sekali baginya untuk menawarkan salam formal kepada Bai Xiaochun dengan cara ini. Yang benar adalah bahwa kembali di Arc Emperor City, ketika Bai Xiaochun telah menjadi leluhur-leluhur, Grand Heaven Master segera memahami tempatnya sendiri dalam skema besar hal. Sekarang di sini mereka berada di Eternal Immortal Domains, dengan Bai Xiaochun seorang celestial. Dan karena itu, Grand Heaven Master tahu persis bagaimana dia harus memperlakukannya. Grand Heaven Master, kata Bai Xiaochun, senyum kegembiraan muncul di wajahnya. Grand Heaven Master menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, aku tidak akan berani pergi dengan bentuk alamat lamaku, panggil saja saya situ. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak. Oh, hal-hal semacam itu tidak penting. Masuk, Grand Heaven Master. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak peduli tentang bentuk alamat. Meraih lengan Grand Heaven Master, dia membawanya ke mansion. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak peduli tentang bentuk alamat. Meraih lengan Grand Heaven Master, dia membawanya ke mansion. Sepanjang jalan, senyum hangat menutupi wajah Grand Heaven Master saat dia melihat sekeliling. Akhirnya, mereka mencapai aula utama yang mewah dan mewah. Pada titik ini, Grand Heaven Master hanya bisa menghela nafas lagi. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau temperamen? Bai Xiaochun jelas telah banyak berubah. Grand Heaven Master tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke berhati-hati di masa lalu dengan semua rencananya yang kejam. Tetapi sekarang yang dilihatnya adalah seorang pemuda yang layak dipuji. Sebenarnya, dia adalah tipe orang yang Grand Heaven Master rela lupakan demi keuntungan pribadinya sendiri untuk membantu. Melihat Bai Xiaochun dengan mata bijaknya, dia perlahan berkata, Surgawi, kamu saat ini memiliki 3 masalah besar yang bisa saya bantu selesaikan. Beberapa saat yang lalu, dia tampak tidak lebih dari seorang lelaki tua biasa. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tampak mampu melakukan apa saja. Siapapun yang melihatnya sekarang akan menyadari bahwa ia benar-benar individu yang luar biasa. Tolong, ceritakan semuanya, kata Bai Xiaochun, matanya berkilauan penuh harap. Pertama, hubungan Anda dengan roh berumur surgawi tidak terlalu penting, tetapi Anda pasti perlu membangun landasan yang kuat dalam domain abadi kedua. Kedua, Eternal Immortal Domains sangat luas, dan ada banyak kendala yang mencegah orang-orang dari Heavenspan Realm bersatu kembali. Jika mereka tidak segera berkumpul mereka akan berasimilasi dengan dinasti lain.
Ketiga, meskipun mungkin terlihat bahwa Anda sedang berusaha mencapai suatu tujuan, kenyataannya adalah bahwa Anda tidak memiliki arah khusus. Dengan masing-masing dari ketiga poin ini, suaranya menjadi semakin keras, sampai terdengar bolak-balik di aula. Surgawi, apakah aku sudah hampir mencapai sasaran? Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sana di singgasananya menatap Grand Heaven Master, senyum tipis di wajahnya yang berisi sedikit persetujuan. Bai Xiaochun tidak selalu memiliki keterampilan ini. Dia telah mempelajarinya dari Saint Emperor. Sebenarnya, Bai Xiaochun adalah pembelajar yang sangat cepat, sesuatu yang telah memberinya banyak manfaat dalam hidupnya. Setiap kali dia bertemu seseorang yang lebih menonjol darinya dalam beberapa cara, dia akan meniru segi kepribadian atau perilaku mereka. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam di sana jika dia berurusan dengan Raja Hantu Raksasa, atau orang lain yang dekat dengannya. Tapi ini adalah Grand Heaven Master, seorang guru politik yang ambisius dan kejam. Meskipun dia datang untuk menawarkan bantuan atas inisiatifnya sendiri, Bai Xiaochun tahu bahwa basis kultivasi yang kuat saja tidak akan cukup untuk membuatnya tetap terkendali. Dan dengan demikian, tanpa sadar dia meniru Saint Emperor, tersenyum dengan cara yang hangat dan membesarkan hati. Ketika Grand Heaven Master melihat itu, dia juga tersenyum. Itu adalah senyum yang tulus, didukung oleh desahan emosional. Sebelumnya, dia telah berkomitmen untuk rencananya, tetapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sama seperti Raja Hantu Raksasa, dia benar-benar merasa bahwa Bai Xiaochun telah tumbuh dewasa. Namun, segera setelah pikiran itu memasuki kepalanya, dia menyadari bahwa itu tidak pantas. Meskipun ia dan Bai Xiaochun tidak akan memiliki hubungan politik yang formal, masih ada kebutuhan untuk mempertahankan kesopanan. Jika dia selalu menganggap Bai Xiaochun sebagai seorang anak yang telah dewasa, maka suatu hari itu bisa menyebabkan bencana besar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memejamkan mata, dan ketika dia membukanya lagi, satu-satunya hal yang mereka pegang adalah rasa hormat yang dalam dan tulus. Dengan menggenggam tangan, ia membungkuk pada Bai Xiaochun, dan kemudian melanjutkan berbicara. Surgawi, cara untuk menyelesaikan masalah pertama kunci untuk membangun fondasi yang kuat, sebenarnya sangat sederhana. Apakah itu untuk memenangkan hati rakyat, atau meraih posisi politik, saya dapat membantu Anda melakukannya dengan sangat mudah. Dari cara Grand Heaven Master berbicara, dan dari sinar cerdas di matanya, tampaknya dia benar-benar yakin bisa melakukan apa yang dia katakan. Metode paling sederhana adalah memanggil otoritasmu sebagai bidadari untuk mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa setiap pejabat pemerintah dalam domain abadi kedua, dari tahap pendirian yayasan hingga alam demigod, akan mendapatkan gaji bulanan mereka berlipat ganda. Dan biayanya akan dibayar oleh ibu kota. Jika Aget Spirit menolak untuk setuju, maka itu akan membangkitkan kemarahan publik. Jika dia setuju, maka reputasi Anda akan meningkat. Dia pasti akan kesulitan menentukan apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, uang itu sebenarnya bukan milik Anda, Surgawi, Anda hanya akan mengirimkannya. Ketika Bai Xiaochun mendengar ini, matanya bersinar. Itu jelas langkah yang kejam. Dia bisa menggunakan uang orang lain untuk memenangkan hati rakyat, dan memberikan dilema yang tidak terpecahkan kepada lawannya. Rasanya sama kejamnya dengan rencana seperti kampanye kotornya. Itu telah dikatakan, Surgawi, saya merasa bahwa mendirikan sebuah yayasan di sini sebenarnya tidak terlalu bernilai. Dengan roh berumur surgawi yang begitu dekat, tidak peduli keuntungan apa yang Anda peroleh, roh berumur selalu dapat menemukan cara untuk melewati hukum dan menyerang Anda secara langsung. Untungnya, basis budidaya Anda memberi Anda perlindungan terhadap plot dan skema kecil. Dan itu juga salah satu kekuatan terbesar Anda. Karena itu, saya ingin meminta Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang ingin Anda lakukan. Tujuan kami yang sebenarnya bukan hanya membangun fondasi di sini. Kami ingin memanfaatkan posisi Anda untuk membuat rencana untuk masa depan. Kami ingin mengamankan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, misalnya bagian utara dari wilayah abadi ini, yang sekarang tidak lagi milik dinasti Saint Emperor. Pada titik ini, dia memberi Bai Xiaochun tampilan yang bermakna. Bai Xiaochun memikirkan kata-kata yang tidak jelas yang baru saja diucapkan oleh Grand Heaven Master, tetapi setelah beberapa saat masih belum sepenuhnya mengerti. Namun, dia mendapatkan poin bahwa tujuan sebenarnya mereka seharusnya utara. Dapatkan lebih dari sekadar kekuatan tituler, katanya. Grand Heaven Master tersenyum dan membungkuk ke Bai Xiaochun lagi. Sebelum membahas lebih detail, izinkan saya untuk mengatasi masalah kedua yang saya sebutkan sebelumnya. Karena campur tangan dua dinasti kekaisaran, hanya ada satu cara untuk mencegah orang-orang Heavenspan agar tidak berasimilasi. Dan itu untuk mencapai kemerdekaan. Hanya itu yang kita butuhkan. Kita bahkan tidak perlu meminta pemisahan yang sama dari tanah abadi dengan dinasti lain. Kami hanya membutuhkan tempat untuk orang-orang Heavenspan untuk berkumpul. Namun, jika kamu menunjukkan sedikit saja petunjuk memiliki tujuan itu, Surgawi, itu akan membawa bencana yang pasti. Sedihnya, setiap hari yang berlalu di mana kita tidak memiliki kemerdekaan, semakin lemah posisi kita.
Jadi, untuk kembali berbicara tentang masalah pertama, jika Anda bisa menyelesaikannya, Celestial, maka kita akan membuat kemajuan besar. Pada titik itu, kita dapat dengan mudah melakukan sesuatu untuk membangun kemandirian kita. Lebih jauh lagi, untuk menghindari timbulnya kecurigaan Saint Emperor, aku percaya bahwa kita harus berjuang, bukan untuk kemandirian politik, melainkan kemandirian finansial. Dinasti Saint Emperor tidak akan keberatan jika ada prefektur yang dikhususkan untuk peningkatan semangat. Senyum samar kepercayaan bisa terlihat di wajah Grand Heaven Master. Baginya, itu hampir seperti kembali pada masa-masa awalnya di Ark Emperor Dinasti, ketika dia sendirian mengguncang dunia. Dalam hal masalah ketiga yang saya sebutkan, di dunia tempat kita hidup, rasa hormat diberikan kepada yang kuat. Jika suatu hari Anda bisa menjadi Arkayan, maka semua masalah kami akan jauh lebih mudah untuk dipecahkan. Karena itu, saya ingin menunggu hari itu untuk benar-benar membuat langkah kita. Begitu kamu seorang Archaean, maka kamu akan memiliki kekuatan yang kamu butuhkan untuk berhasil. Dengan itu, Grand Heaven Master mundur beberapa langkah, menggenggam tangan, dan membungkuk. Surgawi, jika kamu menyetujui rencanaku, maka tolong tunjuk aku sebagai wakil guru di prefektur Plumflower. Dari semua 11 prefektur yang dikendalikan oleh dinasti Saint Emperor, prefektur Plumflower paling dekat dengan utara, dan juga prefektur yang paling cocok untuk bertindak sebagai penyangga antara dua dinasti yang ada. Itu seperti jembatan, sebuah prefektur yang darinya pasukan dapat dengan mudah berbaris ke utara jika perlu. Saya sudah melakukan analisis menyeluruh terhadap para dewa di bawah komando prefektur di sana, dan saya yakin bagaimana cara bekerja dengan mereka. Dalam 3 bulan prefektur itu hanya akan menjadi milik dinasti Saint Emperor. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar mengendalikannya. Grand Heaven Master kelihatannya benar-benar percaya diri dengan rencananya. Itu seperti jembatan, sebuah prefektur yang darinya pasukan dapat dengan mudah berbaris ke utara jika perlu. Saya sudah melakukan analisis menyeluruh terhadap para dewa di bawah komando prefektur di sana, dan saya yakin bagaimana cara bekerja dengan mereka. Dalam 3 bulan, prefektur itu hanya akan menjadi milik dinasti Saint Emperor. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar mengendalikannya. Grand Heaven Master kelihatannya benar-benar percaya diri dengan rencananya. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun. Meskipun sebagian besar dari apa yang dikatakan Grand Heaven Master masuk akal, bagian terakhir tampaknya paling kredibel. Setelah semua ketika datang untuk mengambil kendali dan memanipulasi penguasa boneka, maka jika Grand Heaven Master disebut terbaik kedua di domain abadi-abadi, tidak akan ada orang yang menempati tempat pertama. Setelah berpikir sejenak, Bai Xiaochun mengangguk dan berkata, ayo lakukan. Saat dia melakukannya, Grand Heaven Master tersenyum dan bangkit dari busurnya. Selanjutnya, Bai Xiaochun memanggil otoritasnya sebagai Celestial untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk Grand Heaven Master. Sebelumnya, itu tidak akan mudah, tetapi saat ini, para dewa di ibu kota takut Bai Xiaochun, dan semua takut menyinggung perasaannya. Karena itu, semua tuntutannya cepat terpenuhi. Anehnya, roh umur surgawi tidak ikut campur juga. Rupanya, dia sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan pukulan fatalnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Grand Heaven Master mendapatkan penunjukan resminya, dan meninggalkan ibu kota ke prefektur Plumflower. Sebelum pergi, dia menawarkan Bai Xiaochun beberapa saran berdasarkan spekulasi tentang apa yang akan dilakukan roh umur surgawi. Bai Xiaochun mempertimbangkan saran itu, dan setelah Grand Heaven Master pergi, memutuskan bahwa dia tidak bisa duduk diam. Mengepalkan tangannya, dia berkata, aku tidak bisa membiarkan roh umur surgawi itu duduk menunggu untuk bergerak. Saya perlu memaksanya untuk datang ke kompromi. Setelah membuat keputusan, dia mengambil tindakan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menindaklanjuti dengan rencana jahat yang telah dibuat oleh Grand Heaven Master. Dia adalah seorang Celestial, jadi meskipun dia tidak benar-benar memiliki bawahannya sendiri, itu bukan hal yang sulit untuk memiliki berita tentang sesuatu yang menyebar. Tak lama, semua orang di domain abadi kedua berbicara tentang rumor yang sama. Apakah kamu mendengar? Raja Heavenspan menyarankan agar semua pembudidaya di wilayah abadi kedua memiliki gajinya 2 kali lipat. Apakah kamu mendengar? Raja Heavenspan menyarankan agar semua pembudidaya di wilayah abadi kedua memiliki gajinya 2 kali lipat. Surga, itu berarti pengeluaran dalam domain abadi kedua akan meroket. Tidak mungkin roh berumur surgawi akan menyetujui itu, kan? Jika ini terjadi, aku pasti akan memberikan rasa terima kasihku kepada Raja Heavenspan secara pribadi. Bicara menyebar begitu cepat sehingga terasa seperti angin topan. Beberapa orang mencoba menekannya, tetapi itu ternyata mustahil. Siapapun yang mencoba memadamkan gosip itu menjadi tersangka bagaimanapun, itu adalah masalah yang akan menguntungkan semua orang yang terlibat. Para dewa di ibu kota cukup khawatir. Tapi ini adalah langkah yang bahkan lebih kejam daripada masalah dengan Markis Zilin, dan karena itu tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun. Ketika Celestial Spirit Agate mendengar berita itu, amarahnya membara, dan dia hampir meledak menjadi amarah.
Sama seperti Grand Heaven Master telah memprediksi Agate Spirit akan keluar di bagian bawah, apakah dia setuju dengan masalah ini atau tidak. Sialan itu Bai Xiaochun. Ketika tiba saatnya untuk pertemuan resmi pemerintah berikutnya di ibu kota, Bai Xiaochun dengan tenang mengusulkan masalah ini secara terbuka. 10 dewa yang melayani di ibu kota semuanya menundukkan kepala dan menatap jari kaki mereka. Dari ekspresi muram di wajah mereka, orang mungkin berasumsi bahwa ada rahasia mendalam yang bisa ditemukan di dalam kaki mereka. Saat kata-kata Bai Xiaochun bergema di aula, dan ketika kemarahan roh umur surgawi naik, ke-10 dewa tampaknya hampir kesurupan, tidak mau berpartisipasi dalam apa yang terjadi tepat di depan mereka. Konflik tingkat dewa seperti ini bukanlah hal-hal yang akan mereka ganggu bahkan jika mereka memiliki 10 kali keberanian yang sudah mereka miliki. Bahkan, kebanyakan dari mereka hanya ingin berlari keluar pintu. Roh umur surgawi memelototi Bai Xiaochun, tidak bisa mengendalikan amarahnya pada betapa menjijikannya dia menangani masalah. Entah itu kejadiannya dengan Markis Zilin, atau masalah meningkatkan gaji petani ini membuat nyali-nyalanya memuntir seolah-olah dia tanpa sadar telah memakan setumpuk kotoran. Rencana yang kejam Celestial Agate Spirit, pikir, menggertakkan giginya, namun tidak mampu melepaskan perasaannya. Jika dia menolak untuk mengikuti pengaturan, maka dia akan bermain tepat ke tangan Bai Xiaochun. Tetapi jika dia setuju, biayanya akan mengerikan. Dan karena domain abadi kedua sebenarnya bukan milik Bai Xiaochun, dia jelas tidak peduli dengan pengeluarannya. Tetapi roh berumur surgawi benar-benar memandang wilayah kekekalan kedua sebagai miliknya, dan karenanya, pikiran tentang apa yang akan datang memenuhi dirinya dengan rasa sakit yang menusuk. Jantungnya terbakar dengan niat membunuh yang hampir tidak terkendali, dia bangkit, menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan keluar. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Ketika Bai Xiaochun melihat ini, dia merasa cukup senang, dan bahkan tidak merasa perlu untuk menekan masalah ini, yakin bahwa roh berumur surgawi akan memberikan respons cepat atau lambat. Dan itulah yang terjadi. Tidak bahkan 3 hari berlalu sebelum roh berumur celestial mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa semua pejabat dalam domain abadi kedua akan mendapat ganjaran 2 kali lipat. Itu segera menyebabkan keributan besar, dan para pembudidaya yang tak terhitung merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap roh berumur surgawi dan Raja Heavenspan Bai Xiaochun. Tentu saja, ada banyak orang yang tahu, dan menyadari bahwa meskipun sepertinya Bai Xiaochun telah berjuang untuk kepentingan rakyat, kebenarannya adalah bahwa ini adalah pertempuran antara kedua langit. Dan jelas, Bai Xiaochun telah memenangkan ronde ini. Perlahan-lahan, pendapat bergeser tentang Bai Xiaochun, dan beberapa orang bahkan mempertimbangkan untuk membuang banyak uang dengannya. Dan demikianlah dengan 2 peristiwa besar, Bai Xiaochun membuat kesan mendalam pada para kultivator dalam domain abadi kedua. Manfaat utama baginya adalah ketika orang berbicara tentang surga, mereka tidak hanya berbicara tentang roh berumur surgawi seperti yang mereka miliki di masa lalu. Bai Xiaochun juga sekarang sering menjadi bahan pembicaraan. Roh berumur surgawi memperhatikan itu, dan itu membuatnya berhenti untuk berpikir. Sebelumnya, ketika Bai Xiaochun pertama kali tiba, dia tidak akan begitu peduli. Saat itu, ia menganggap Bai Xiaochun pada dasarnya adalah anggota naif dari generasi muda, seseorang yang telah menyebabkan beberapa masalah menjengkelkan di Saint Emperor City, tetapi yang tidak akan berbuat banyak dalam domain abadi kedua. Itulah sebabnya, ketika Bai Xiaochun memilih untuk tidak menonjolkan diri, Agate Spirit menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Dan dengan demikian, dia telah memilih untuk menurunkan Raja Hantu Raksasa, berharap untuk mengambil keuntungan dari kelemahan itu untuk memotong Bai Xiaochun lebih jauh. Sikapnya tetap sama setelah insiden dengan Markis Zilin. Meskipun Bai Xiaochun telah membalasnya, dan itu membuat frustasi untuk sedikitnya, dia masih memandang rendah padanya. Saat itu, roh berumur surgawi berasumsi bahwa metode kasar Bai Xiaochun tidak perlu ditakuti, dan bahwa ia bisa perlahan tapi pasti menempatkannya di tempatnya. Tapi kemudian, Bai Xiaochun membuat proposal resmi yang sebenarnya merupakan plot yang kejam dan menentukan. Baru saat itulah roh berumur surgawi akhirnya mulai memandang Bai Xiaochun sebagai sesuatu yang setara dengannya. Pada titik ini, ia meluangkan waktu untuk mempertimbangkan dengan serius apa yang akan terjadi dengan konflik berkepanjangan dengan Bai Xiaochun. Pada akhirnya, itu tidak akan benar-benar menguntungkan keduanya, dan pada kenyataannya hanya akan membantu Saint Emperor. Sebagai seorang celestial, dia mengerti lebih dari sekadar bagaimana menghancurkan orang lain dengan kekuatan. Dia juga tahu bagaimana berkompromi dan membuat kesepakatan. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuan siapapun dia diam-diam memproyeksikan gambar dirinya ke kamar pribadi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun ada di sana bermeditasi. Ketika dia membuka matanya dan melihat bola kabut di depannya, dan wajah yang tersenyum di dalamnya, dia tahu bahwa pada akhirnya, roh berumur surgawi datang untuk bernegosiasi. Setelah obrolan dengan Grand Heaven Master, Bai Xiaochun tahu apa yang dia butuhkan dan inginkan, dan juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya hanya dengan statusnya sendiri saat ini. Dan dia juga tahu bahwa orang yang paling tidak diinginkannya untuk tinggal di ibu kota adalah roh berumur surgawi.
Ketika bentuk berasap roh berumur surgawi melihat senyum di wajah Bai Xiaochun, itu adalah konfirmasi bahwa penilaiannya sudah benar. Hasilnya, dia menghela nafas lega. Jelas, Bai Xiaochun tidak memiliki motif tersembunyi yang rumit. Bahkan, kesan roh berumur celestial tentang dirinya sebenarnya sedikit meningkat. Mereka berdua celestial, dan keduanya tahu bahwa kadang-kadang, sebuah kata dan senyuman bisa memberikan volume. Sesaat berlalu, dan roh berumur surgawi mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kamu inginkan? Bai Xiaochun menjawab dengan satu kalimat pendek. Pada saat itu, mata roh berumur surgawi berkilauan, dan dia menghabiskan beberapa saat sebelum memudar. Dia tidak memberikan tanggapannya saat itu juga. Tidak ada yang tahu bahwa dia datang untuk mengunjungi Bai Xiaochun, dan dia tidak pernah datang untuk kunjungan kedua. Segalanya tampak berjalan seperti sebelumnya. Dia dan Bai Xiaochun tampaknya masih berselisih, dan selama pertemuan sesekali yang dihadiri Bai Xiaochun, mereka selalu berakhir dengan perdebatan besar. Akibatnya, para dewa terus-menerus menggigil ketakutan karena kemungkinan pertempuran yang sebenarnya terjadi. Beberapa bulan kemudian, guru dari prefektur Plumflower berkunjung ke roh berumur surgawi. Cemberut dan tertekan, dia mengatakan ingin mundur. Ketika roh berumur surgawi menanyakan alasannya, dia mengatakan bahwa Bai Xiaochun telah mengirim seorang dewa bernama Situ untuk melayani di prefektur Plumflower sebagai wakil guru. Situ ini kejam dan tanpa ampun, dan sangat cerdik. Dengan menggunakan banyak plot dan skema, ia telah mengubah hampir semua orang di prefektur melawan preseptor hanya dalam waktu sekitar 3 bulan. Bahkan, guru itu sebenarnya takut pada Situ, dan dengan demikian ingin mengundurkan diri dan meninggalkan prefektur Plumflower. Setelah mendengar ini, roh umur surgawi mulai terengah-engah dalam kemarahan. Rupanya, ini semacam sedotan terakhir, mendorong roh berumur surgawi ke titik di mana ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sungguh luar biasa Empedu. Kamu mendorong terlalu jauh, Bai Xiaochun. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan perintah bahwa Raja Hantu Raksasa dan pemimpin surga agung harus memimpin pasukan dari masing-masing prefektur untuk berperang di utara. Selain itu, jika mereka gagal menangkap semua provinsi utara, mereka akan dipenjara. Ketika berita itu keluar, ibu kota mulai membara di ambang meledak. Para dewa semua terengah-engah, yakin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi antara kedua langit. Ketika berita itu keluar, ibu kota mulai membara di ambang meledak. Para dewa semua terengah-engah, yakin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi antara kedua langit. Tidak baik, sesuatu yang gila akan terjadi. Surga, dinasti Saint Emperor memiliki aturan, bukan? Surga tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain di dalam batas negara. Saat berita menyebar melalui domain abadi kedua, Bai Xiaochun menangkapnya, dan matanya berkilauan. Kemudian dia memasang ekspresi marah ke wajahnya dan keluar dari ruang meditasinya yang terpencil, basis kultivasi langitnya mengamuk untuk memenuhi kota. Tanpa ragu-ragu, dia dengan agresif menuju ke rumah roh berumur celestial. Roh berumur, kamu penjahat, tingkat intimidasi ini keterlaluan. Bahkan ketika Bai Xiaochun mengirim indera surgawi menghancurkan maju, aliran akal surgawi keluar untuk bertemu dengannya. Ketika mereka bentrok, ledakan yang memekakan telinga memenuhi telinga semua pembudidaya di ibu kota. Punya harapan kematian, Bai Xiaochun. Rupanya, konflik antara keduanya akhirnya mencapai titik didih. Suara gemuruh memenuhi seluruh kota, dan awan debu menjerit di udara. Bagi orang-orang di kota, sepertinya akhir zaman telah tiba. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja. Dan tetap standby di Hiyuyin Channel.